Penerapan Budaya Positif. Aksi Nyata Modul 1.4. SMA Negeri 3 Bekasi. Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Lis Endahwati, SPD, MM, CGP Rekognisi Angkatan 11. Rancangan untuk Tindakan Aksi Nyata Budaya Positif. Modul 1.4. Latar belakang. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas, sekolah. Tolok ukur: terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. Berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah. Melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Menyusun keyakinan kelas. Hasil keyakinan kelas ditempel kelas masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan: kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, guru BK. Perlengkapan membuat keyakinan kelas, karton, post-it, spidol warna-warni. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi kepada rekan sejawat di sekolah tentang penerapan budaya positif. Baik, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Kota Bekasi, Bapak Dr. Deti Suryadi, SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, beserta staf yang saya hormati, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Kota Bekasi yang sangat hebat. Karena semua sudah mengikuti guru penggerak. Baik, selamat siang, salam dan bahagia. Izinkan saya untuk mengimbaskan materi tentang budaya positif. Ini adalah materi dari modul 1.4. Nanti juga Bapak Ibu guru akan mengikuti modul ini di guru penggerak Jawa Barat. Mungkin ada yang bertanya, apa sih Bu latar belakangnya? Sedikit saya, atau Bapak Ibu sudah ikut sosialisasi ya, jadi sudah mengerti. Jadi untuk meningkatkan kompetensi guru di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan mengadakan suatu program Guru Penggerak Jawa Barat supaya meningkatkan kompetensi seluruh guru yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tapi ini agak berbeda, tidak sama dengan guru penggerak dari Kemendikbud, karena itu hanya untuk meningkatkan kompetensi. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, pasti semua program kan oleh pemerintah pasti tujuannya adalah yang terbaik. Baik, ada 6 poin yang akan saya bagikan Bapak Ibu. Mungkin ini sudah pernah dibagikan oleh Ibu Tiara pada saat PMO tahun lalu, tapi mungkin karena waktunya yang terlalu singkat, jadi ada beberapa yang belum tersampaikan. Dan juga yang sudah di pengimbasan dari Ibu Martalina, ini udah semakin paham ya. Baik, yang pertama adalah bagian dari budaya positif itu meliputi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima, teori posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, kita jawab dulu ya pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Di sini saya buat ada 4 pertanyaan. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Yang jawab setuju boleh angkat tangan. Yang tidak setuju? Yang di depan, Pak. Nomor 1. Bapak kacamatanya kemana, Pak? Nomor 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju pada Wali? Setuju. Yang setuju angkat tangan. 25%. Yang tidak setuju? Jadi yang sisanya abstain. Nanti terjawab ya setelah ini. Yang kedua, hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Wah, setujunya banyak nih, berarti hampir. Yang ketiga, adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Oke, hampir 100%. Yang keempat, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kok setujunya banyak? Berarti harus ada hadiah. Baik, saya akan jawab. Nanti setelah pemaparan akan terjawab. Baik, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah sedikit menyinggung ya tentang paradigma pembelajaran paradigma yang baru. Ini terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bahwa anak itu bukan tabula rasa. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ya, anak itu bukan tabula rasa. Maksudnya gimana? Anak itu bukan kertas kosong, ya. Lahir itu ya, bukan kertas kosong. Jadi kita mengisinya. Tapi sudah ada samar-samar tulisan atau karakter siswa. Jadi tugas guru adalah menuntun agar menebalkan karakter yang baik. Kemudian semua anak terlahir unik, ya, tidak sama. Budi pekerti, ini sudah nggak usah dibahas ya. Tugas guru tadi sudah disebut menuntun bakat dari anak yang berbeda-beda ya, agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi guru itu ibarat petani, anak itu ibarat biji jagung, ya. Kita cuma bisa memberikan lingkungan supaya jagung tersebut, biji jagung itu tumbuh menghasilkan jagung, bukan tumbuh menjadi padi misalnya, ya. Jadi beda perlakuan. Kalau jagung kering lingkungannya, kalau untuk padi tentu dengan banyak air. Jadi kita harus mengerti seperti itu. Dan pendidikan juga harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman ya Bapak Ibu ya. Siswa kita kan sudah dengan gadget itu sudah mahir. Dari lahir saja mereka sudah main HP. Ya. Kita yang generasi apa ya? Milenial, ada yang alfa, apalagi ya, tentu harus menyesuaikan. Generasi sebelum milenial itu generasi Y kalau nggak salah ya, betul ya Bu Anissa, Guru BK. Jadi betapa kita tergopoh-gopoh mengikuti teknologi, sedangkan anak kita itu sudah sangat canggih ya. Baik, jadi memang kita harus meningkatkan kompetensi kita. Dan pendidikan itu harus berpihak pada anak. Kita lanjut. Nah, ini sudah ya, kita harus membangun budaya yang positif. Jadi sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya. Nah, kalau kita melihat kata disiplin, dalam bayangan Bapak Ibu apa sih disiplin? Mengikuti aturan.
Bu Yayu Mengikuti aturan yang ada. mengikuti aturan yang ada. Ada lagi, bagus Bu Yayu. Ada lagi kata-kata disiplin? Ya, lazimnya biasanya dikaitkan dengan kontrol ya. Jadi dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, sebagai pendidik ini tujuan kita ya pada paradigma perubahan belajar. Kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam. Baik, sebelumnya coba Bapak Ibu kalau ada kertas kecil aja, Bapak Ibu genggam berpasangan, yang satu menggenggam, yang satu membujuk, boleh menghardik, boleh merayu, boleh apalagi berusaha untuk meminta. Yang menggenggam anggap itu adalah berlian yang berharga sekali. Boleh Bapak Ibu berpasangan? Genggam seolah-olah ada sesuatu yang berharga. Bujuk. Siapa yang menggenggam, siapa yang mau membujuk? Sampai berhasil. Sudah. Oke. Pertanyaannya. Gimana sih? Ada yang berhasil nggak? Mau dibikin. Oh iya. Ya, jadi nggak ada yang berhasil nih. Siapa yang berhasil? Pak Aldinus. Dari siapa Pak Ustadz? Dari Padawari. Kenapa bisa dikasih? Baik. Karena Padawari ngerasa nggak mau dikit-kitik, ya udah saya kasih. Iya. Nah, kita lihat nomor 3. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Diri sendiri yang megang kan? Nah, kalau misalnya dia mau ngasih, ya berarti boleh. Sama seperti anak-anak juga ya Bapak Ibu ya. Mereka itu patuh, benar nggak dari motivasi intrinsiknya? Ya. Kalau dia patuh cuman, saya takut dihukum, ya, atau saya ingin dapat penghargaan, itu berarti dia terpaksa ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah teori stimulus respon yang lama ya, dengan yang terbaru yaitu teori kontrol. Tentu yang kita gunakan harus yang sebelah kanan ya. Coba kalau kita lihat di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, betul nggak Bapak Ibu? Beda kan? Kebutuhan kita pasti berbeda-beda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Saya mungkin dipandang oleh Bapak Ibu sebagai apa? Terima kasih. Atau apa, Pak Herdi? Jadi pandangan pasti beda-beda ya Pak Herdi? Hah? Sebagai teman. Pak nggak usah dengar ya. Baik. Oke, udah. Lalu kita mencoba, makasih ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kita mengubah pandangan biar kita pandangan sama? Iya. Kita berusaha ya memahami, bukan mencoba mengubah supaya orang tuh pandangannya sama. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang lama. Yang teori yang terbaru, pasti semua perilaku itu punya tujuan. Walaupun guru. Ya. Nanti kita akan belajar. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Ini tidak. Tadi kita sudah jawab kan? Karena udah kepepet pada wali dipilih kan akhirnya dikasih. Tapi kalau pada wali lari menghindar itu kontrol tetap dipegang. Ini hubungan yang bawahnya ya sudah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Oke, kalau misalnya gagal nih, Menurut ya kan nurut pasti akhirnya pemaksaan. Padahal seharusnya ada kolaborasi, ada konsensus. Konsensus apa Bu Han? Kesepakatan ya, menciptakan pilihan-pilihan baru.
Kemudian kita nggak ada lagi model berpikir menang kalah. Kan kalau yang dipaksa dia kalah, yang dapat itu menang. Harusnya berpikir menang-menang. Ya. Jadi kalau ada siswa yang berbuat salah, kita tanya, validasi, kemudian dia bisa mencari solusi, akhirnya menang-menang. Nah ini ya tentang disiplin positif. Yang pertama yaitu disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Lalu ini tadi sudah, jadi dihubungkan perilakunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal sehingga memiliki motivasi intrinsik. Tentu tujuannya menumbuhkan kesadaran diri murid berdaya untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan atau ancaman maupun kekerasan. Selanjutnya, nah pertanyaannya, Bu, apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Kita sebagai sekolah penggerak, kita sudah mengetahui tentang profil pelajar Pancasila. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian sebetulnya ada banyak, tapi saya pilih tambahannya 2. Ada 9 karakter, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dan ini keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Oke, pertanyaan ini bolehkah saya tanyakan kepada yang hadir pertama kali di ruangan ini, yaitu Ibu Nurul dan Bu Sulis. Kalau dibalik ya pertanyaannya, Bu Sulis atau Bu Nurul, apa sih motivasi yang mendasari Bu Nurul atau Bu Sulis hadir ke ruangan ini tepat waktu? Bukan itu, karena kan memang sudah sesuai dengan undangan. Kemudian saya harus melihat waktunya kan pukul 13.00. Jadi saya berhati untuk disiplin, Pak. Baik, tepuk tangan buat Bu Nurul. Bu Sulis. Ya, kalau saya benar kata Bu Kartina, selain ngetek lampu ini supaya nggak kena AC, terus dijadwalkan sudah tertera bahwa ya undangannya adalah jam 13.00, jadi saya berusaha untuk ada di sini tepat waktu. Iya, menghargai diri. Oke, tepuk tangan buat Bu Sulis. Oke, satu lagi saya mau bertanya, boleh Bapak Ibu? Boleh banget. Tapi bukan artinya semua Bapak Ibu baik ya, hadir tepat waktu di kelas. Ada satu guru yang sampai dicatat oleh muridnya, langkah ke kelasnya itu ada yang cuma beberapa detik. Siapakah dia? Bu Sofi. Boleh Bu Sofi berikan apa motivasi hadir tepat waktu di kelas? Lama Bu Sofi. Dia lebih parah. Lebih cepat lagi. Sebenarnya apa motivasi untuk hadir tepat waktu, karena saya tahu masuk ke kelas itu hanya 45 menit ya, atau 40. Nah, kalau saya lama-lama jatah waktu saya aja kurang. Kemudian saya sebagai pegawai negeri gitu ya, saya digaji untuk saya kerja digaji karena saya kerja. Oke, jadi apa supaya berkah ya, kayak dapat ya sudah. Terima kasih. Oh, dulu masih ada boleh. Mulai saya mau tanya ini jadinya. Saya kan mengajar di kelas 10-11 ke atas sana. Lalu mengajar lagi turun ke atas sana. Jadi tidak bisa ketik itu bagaimana? Baik, yang penting kita sudah berusaha hadir ke kelas tanpa menunda
menunda-nunda begitu ya, karena siswaku tahu Bu Nurul dari kelas ujung ke kelas ujung. Tepuk tangan buat kita semua, terutama Bu Nurul, Bu Sofi, Bu Suri, terima kasih. Oke, nah ini alasannya ya, tadi sudah dikatakan. Kenapa seseorang berperilaku itu pasti ada tujuan atau motivasinya. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi untungnya di sekolah kita, kalau terlambat kepala sekolahnya baik yang nggak menghukum. Oh belum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Oke, untuk misalnya kita hadir di webinar misalnya, supaya dapat transport, itu kan manusiawi ya. Atau untuk mendapatkan sertifikat, berarti masuknya ke sini ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kita ingin memberikan teladan kepada murid-murid kita, ya. Atau kita menghargai diri sendiri. Kita mau jadi seperti orang apa, ya? Yang kita percayai ini, apakah kita orang yang disiplin atau bertanggung jawab ataukah sebaliknya. Demikian ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ternyata di sekolah kita ini sudah bagus Bapak Ibu ya. Gak ada lagi hukuman saya lihat kalau anak yang terlambat contohnya. Konsekuensinya betul ya. Karena dia terlambat berarti tadarusnya dipulang sekolah ya. Walaupun misalnya, terima kasih dong buat Bu Marta, tepuk tangan. Nanti dilanjutkan oleh Bu Haryati. Baik, jadi kalau hukuman itu menyakitkan ya Bapak Ibu ya, membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Mungkin anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktunya pendek. Nah ini hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, jadi dia merasa, wah saya udah dicap nih, gak bagus. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu yang lari naik tembok, pernah kan loncat karena dia nggak mau dihukum, tapi harus ke sekolah. Nah itu salah satunya. Juga hukuman membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ini adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk patuh aturan dan walaupun kehilangan hak, tapi ini sementara ya. Baik. Jelas ya Bapak Ibu ya perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Oke. Ini ada tindakan guru, tapi saya cuma beberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pertanyaannya, yang pernyataan nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi. Saya mau dari belakang, dari Bu Enok. Bu Enok dia. Bu Enok mencatat 100 kali di dalam buku kalimat seperti ini ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Betul. Nanti kita lihat ya sama-sama jawabannya. Pak Dawari. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik. Pak Pasya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, Pak Amru. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak, udah pintar semua Pak ini Pak. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu netan. Oh ini salah tulisannya ya? Typo ini salah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali di Pak Amru karena terlambat 10 menit pada saat olahraga Pak Yedi. Itu ketika olahraga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena
pelajaran. Hukuman apa konsekuensi? Kita lihat jawabannya. Tepuk tangan buat kita semua yang sudah paham. Benar semua. Selanjutnya, oke, Bapak dan Ibu, konsep disiplin itu ada yang identitas gagal, ada yang identitas sukses, ya. Yang identitas gagal itu tadi hukuman. Tadi di awal ada pertanyaan pemantik ya, penghargaan. Apakah dia membuat seseorang disiplin? Kita lihat. Ternyata penghargaan ini menyebabkan atau salah satu konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau ini tadi udah dibahas ya. Karena penghargaan itu tidak efektif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada apa sih hadiah, baru dia mau melakukan. Merusak hubungan atau sifat iri. Jadi sebenarnya saya bisa gitu. Kok dia yang dikasih hadiah? Sehingga mematikan kreativitas, terutama untuk guru seni kali ya. Kalau yang bagus dikasih hadiah, yang merasa sebenarnya kan dari sisi ini lebih bagus, jadi mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Jadi sekarang kita di kurikulum Merdeka nggak ada lagi sistem ranking. Dan penghargaan merampas hak menghargai dirinya. Kan kalau secara alami dia tuh kan udah seneng, dia bisa berhasil. Tapi dengan dikasih penghargaan, jadi dia malah apa sih? Ya kurang atau dirampas hak menghargai dirinya. Nah, bagaimana dengan konsep disiplin identitas berhasil atau sukses? Tadi sudah tentang konsekuensi, salah satunya adalah restitusi. Nanti kita akan bahas ya. Apa itu restitusi? Yaitu murid yang bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Murid memegang kendali kontrol dan murid yang bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Oke, sekarang ke poin yang ketiga. Sabar ya Bapak Ibu ya. Yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama. Yang disepakati bersama oleh siapa? Guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu mengawali pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masingnya. Betul Bapak Ibu? Oke. Ini mungkin bedanya ya. Kita buat dulu peraturan. Kalau keyakinan kelas itu lebih singkat dan lebih abstrak ya Bapak Ibu ya. Oke. Kenapa harus ada keyakinan kelas ya, tidak peraturan kelas? Ini ada hubungannya dengan pertanyaan. Kenapa sih kita harus pakai helm? Biar selamat terjaga. Keselamatan kan, bukan karena takut polisi, takut ditilang. Mengapa harus memakai masker dan mencuci tangan pada saat pandemi kemarin? Biar kelihatan cantik. Supaya keyakinannya apa? Keselamatan. Kita kan tidak terkena penyakit COVID. Oke. Juga kelihatannya. Oke. Bolehkah berbagi praktik baik siapa yang sudah membuat keyakinan kelas, langkah-langkahnya? Ada yang mau berbagi? Bu Fetty? Oh, oke. Saya rasa sudah melakukan ini ya. Pertama kita di kelas kasih kertas sticky notes ya. Kita saling bercurah pendapat. Kelas impian seperti apa sih yang kita inginkan supaya proses belajar berjalan dengan aman, nyaman, menyenangkan dan berpihak pada murid ya. Lalu mereka kumpulkan nih, ya, boleh di papan tulis atau di poster ya, atau di kertas karton. Lalu kita susun, ya. Nah hati-hati Bapak Ibu, anak-anak kan suka bilang gini, jangan ribut di kelas gitu kan. Nah kita boleh ganti jadi pakai kalimat positifnya gimana?
Ayo orang ribut, ayo ribut, masih ribut. Pak Ustadz gimana sih? Jangan ribut, berarti kita bisa ganti dengan kalimat guru tidak. Ayo belajar. Jangan, kan jangan ini jangan. Jadi selalu kita tuh arahkan jangannya tuh jangan ada. Ada yang positifnya. Harap tenang. Nah ini saya sudah. Mohon maaf ya, suaranya mungkin agak trouble. Jadi yang pertama, saya persilakan mereka untuk berbagi curhat pendapat di kertas. Nah, kesepakatannya itu bukan dari murid, saya juga bikin, ya. Kemudian ini karena waktu saya ambil ini gambarnya pada saat di luar sedang ada acara, jadi suaranya double. Kemudian yang tengah itu mereka mencatat. Kemudian kumpulkan ke depan. Tempel. Seperti ini, sudah ya. Sikat aja. Ini jelas. Nah ini ya. Setelah jadi, kita akan tempelkan semua di sini. Lalu kita buat menjadi kalimat positif. Sepakati bersama mana yang memang kita sepakati poin-poinnya. Kemudian buatlah, nyuruh anak bikin kanva ini ya, berupa poster, tempel di dinding, dan itu sudah jadi. Kenapa harus ada keyakinan kelas dulu? Supaya nanti di ujung nih ada budaya restitusi. Ini butuh dulu. Pertanyaan nanti, apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Lah kitanya aja belum bikin di kelas. Jadi ini harus ada ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak nggak ada, kita rada-rada ini Pak. Boleh, santai. Ini kebutuhan dasar. Oke, tadi sudah dikatakan semua perilaku itu ada tujuannya, betul Bapak Ibu? Betul. Nah, apa sih tujuannya? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di belakang kelihatan Pak Ustadz? Oke, yang pertama adalah survival. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, boleh mulai dari sana dulu ya. Cinta kasih atau diterima. Ini ya. Kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Oke. Nah, ini contohnya. Ya. Bisa dibaca di belakang. Ini kan gede ya. Kalau misalnya bertahan hidup, itu tentu tentang kebutuhan biologis ya. Makanan, pakaian, sandang, pangan, papan, ya, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap bisa dianggap gitu ya, apa? Eksis. Kebebasan, punya pilihan, bisa mengendalikan diri dengan caranya sendiri ya. Dan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Bapak Ibu bisa lihat nggak di kelas kita, anak-anak tuh ada yang seperti ini kan? Ada. Nah, itu tuh artinya kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Contoh, kasus. Saya baca ya. Ibu Ambar, guru wali kelas, sorry ini kelasnya 2 ya. 2A di SD Pelita Hati, bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Siapa namanya? Dawali. Kemudian anak-anak juga datang nih ke Bu Guru. Bu, Doni ini suka minta bekal makan siang saya dengan maksa, ya. Nah, Bapak Ibu jika menghadapi situasi seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, apa alasan Doni melakukan hal itu? Boleh berbagi jawaban. Bu Wiwin, suaranya kedengeran. Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sama si Doni? Untuk bertahan hidup. Tepuk tangan untuk jawaban Bu Wiwin. Dia meminta paksa bekal makanan, padahal dia lapar. Oke, jadi kita harus tanya nih sama Doni. Doni, kenapa kamu mengambil bekal teman kamu?
dasarnya. Oke, mungkinkah dia kesenangan? Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya. Mungkin Bu Yayu, kalau jawaban si Doninya apa? Menunya nggak suka dia makanan dari luar itu. Dia berarti bosan. Kalau bosan, berarti bukan kesenangan ya. Kebutuhan dasar apa kalau bosan? Puasa. Bebasan. Balik lagi ke sini. Kebebasan, betul nggak Bapak Ibu? Kalau dia Ada sih kepuasan sih. Salah. Ada kepuasan. penguasaan. Ya. Iya, dengan maksa itu kan dia kelihatan kayak wah, saya nih. Superior. Iya, bisa nih ya maksa. Oke, itu penguasaan. Kasih sayang. Ya. Kayak gimana? Kalau jawabannya gimana? Di rumahnya perhatiin. Kasih bekal. Iya, dia senang waktu temannya ngasih. Nah itu berarti kan kebutuhan kasih sayang. Kalau kesenangan, hobi. Hobi udah kebiasaan dia minta-minta. Kalau saya bilangnya iseng, ya baik. Daripada waris. Selamat datang Bapak Kapolres. Pada waris sering iseng pada waris. Nah ini jawabannya ya. Oke, jadi sudah jelas ya di sini ada. Jadi jangan dianggap kalau anak ya cuma satu aja, mungkin kita harus tanya. Makanya nanti di restitusi kita akan bahas. Baik. Oke, pinter-pinter ya Bapak Ibu di sini. Nah kita sudah mau mendekati akhir yang kelima. Alhamdulillah. Restitusi. Pak Abid, bolehkah dibaca restitusi? Maknanya? Prostitusi. Boleh. Pengertiannya ya. Iya. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Baik, terima kasih Pak Abid. Jadi ini pengertian restitusi. Jadi kita ciptakan kondisi supaya murid memperbaiki kesalahan sehingga setelah dia memperbaiki kesalahan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat atau baik ya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Baik Pak. Terima kasih Pak. Kemudian ciri-ciri restitusi adalah tawarannya, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan menguatkan fokus bukan pada tindakan tapi fokus pada solusi. Lanjutnya ada 5 posisi kontrol dari guru. Ini sudah dibahas juga ya oleh Bu Tiara. Mengingatkan lagi, saya mengundang ada 2 rekan kita yang akan berperan, satu sebagai guru dan satu sebagai murid. Bapak Ibu nanti melihat di ini posisi kontrol apa. Mangga diberikan kehormatan kepada AA dan Dede. AA nggak usah pura-pura AA. Dede. Elang pura-pura. Dede. Jadi. Keluar aja lah. Saya terima. Saya dari PPN. Ajis tinggi banget sih Pak Ajis.
Nggak dikasih back sound. Nggak dikasih terus, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ngapain ya? Berpanggil pemulanya. Mobil tuh Tazwijah Wanika Kami mencoba untuk bermain peran di sini tentang 5 posisi kontrol itu. Saya berlaku sebagai guru, Pak Haji sebagai siswa. Siap. Kita mulai dari yang penghukum dulu ya, Pak Haji ya. Siap, Bu. Oke. Ya, komandan. Guru bisa. Balik grupnya dia. Panggil. Aji. Songong. Selamat pagi, Bu. Kamu terlambat lagi hari ini. Mohon maaf, Bu. Semalam belum tidur jam berapa? Satu, Bu. Jam 1. Jam 1 malam. Dagang cilok kamu. Mohon maaf, Bu. Sekarang kamu lari 2 kali keliling lapangan. Gak usah banyak alasan. Oke? Gak usah banyak bantah. Sekarang saya tambahin kamu lari 5 kali lapangan sekarang juga. Baik, Bu. Laksanakan. Silakan. Oke, itu yang penghukum ya. Itu yang penghukum. Tepuk tangan gak lu? Oke, sekarang yang kedua pembuat rasa bersalah. Aji. Selamat pagi, Bu. Kamu terlambat lagi hari ini? Iya, Bu. Kan kamu sudah janji sama saya, kamu tidak akan terlambat lagi. Sama ibu. Mohon Kamu maaf. tahu nggak? Saya sampai dipanggil dengan kesiswaan oleh Bu Haryati gara-gara kamu terlambat terus. Belum lagi di ruang sek, Bu Marta selalu bilang, Bu Anissa itu si Aji terlambat melulu. Selain terlambat dia juga nggak pernah ngumpulin tugas. Mohon maaf, Bu. Kamu mau taruh di mana muka saya? Ada laporan ke kepala sekolah. Curhat nih. Kamu senang? Bu. Kamu senang buat saya malu, Aji? Senang, Bu. Balik kamu ke kelas. Terima kasih, Bu. Itu sekarang yang teman. Teman. Dikirim lagi, Pak Haji. Dikirim lagi. Cek. Kayaknya Pak Haji balik kanan deh. Aji. Selamat pagi, Ibu. Kamu kenapa nak? Hari ini terlambat lagi? Alarm aku tidak berbunyi, Ibu. Alarm yang mana? Oke, kamu tidur jam berapa nak? Kamu tahu kan kalau sekolah itu kita masuk jam berapa nak? 6.45, Ibu. Oke, 6.45. Sekarang sudah jam 7:20. Baik, Ibu. Ya, kamu semalam habis ngapain? Habis baca Ibu. Sudah. Nanti saya akan laporan ya ke Bu Haryati selaku kesiswaan. Kalau kamu ini terlambat karena tidurnya terlalu larut malam. Baik, Ibu. Ya, Terima nanti kasih saya juga banyak. mencoba membantu mengabsenkan kamu ke guru-guru. Ya, Oke? baik. Terima kasih, Ya, Ibu. silakan boleh Aji ke kelas ya. Ya, selamat pagi, Ibu. Pagi. Cak, cak. Ya, memantau
Oke. Ini gak ada ekspresinya, datar. Maju. Aji. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik Ibu. Oke, Haji, kamu tahu sekolah itu masuk jam berapa, Nak? 6.45 Ibu. Oke, sekarang kamu datang jam 7.30. Ya, kamu tahu konsekuensi apa yang harus kamu lakukan kalau kamu terlambat? Saya harus menghubungi guru BK dan menemuinya pada saat jam istirahat Ibu. Oke, siapa guru BK kamu, Nak? Bu Anissa Ibu. Oke, kamu nanti istirahat ke Bu Anissa ya, ke guru BK ya. Baik untuk Ibu. laporan kalau kamu terlambat. Baik, terima Oke, kasih Ibu. silahkan kamu ke kelas ya. Ya, selamat pagi Ibu. Pagi. Bukan bilang asik. Satu aja manajer. Manajer sebetulnya dari tadi kayak kami latihan, tapi ini yang agak sulit gitu kan. Mudah-mudahan nggak lupa. Ladanya malam. 2 hari 2 malam. Minumannya. Keceplosan dia lagi. Oke. Aji. Tanya Bu Fitri yang tahu es. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi, Nak. Oke, kamu terlambat lagi ya? Iya Ibu, mohon maaf. Kamu masuk sekolah kita masuk jam berapa, Nak? Jam 6.45 Ibu. Oke, jam 6.45. Kamu hadir sekarang jam berapa? 7.20 Ibu. Nah, masuk jam 6.45, sekarang kamu hadir jam 7.20. Bagaimana itu? Saya harus mengubahnya Ibu. Saya terlambat karena alarm tidak terpasang dengan baik Ibu. Nah, Pasang bom. oke, alarm tidak bunyi. Itu keyakinan apa yang harus kamu tingkatkan, Nak? Saya harus lebih menghargai diri saya sendiri dan menghargai orang lain Ibu. Nah, setuju. Bagaimana caranya? Bingung saya juga itu. Apakah kamu bersedia untuk mengubah perilaku kamu? Tidurnya lebih sore. Baik Ibu, saya bersedia. Saya akan menyuruh kakak saya untuk membantu mengingatkan menyetel alarm sekolah Ibu. Oke, selain kakak kamu ya, siapa lagi kira-kira yang bisa membantu kamu untuk membangun? Ibu. Kamu Ibu. Ibu saya. Oke, berarti di sini kakak kamu dan juga ibu kamu ya yang akan membangunkan kamu jikalau kamu terlambat. Baik Ibu. Oke, apa ya? Tidurnya dalam bedung. Baik Bu. Oke, ya udah berarti nanti jangan terlambat lagi ya, Nak ya. Ya baik Ibu. Oke. Ya, silakan. Pagi Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan, aplaus yang meriah untuk pasangan AA dan Dede. Betul ya Bapak Ibu, memang tadi nggak spontan. Sebetulnya ada video yang harus ditayangkan, cuman kan bosen lihat video bagi yang sudah kemarin ikut. Jadi saya berikan mereka untuk bermain peran dengan contoh yang sudah tersedia. Bagus sekali ya menghayati perannya. Bapak Ibu, nah dari kelima contoh posisi kontrol yang kita idamkan, yang harus kita capai adalah posisi yang manajer. Terima kasih pada guru BK. Sepertinya saya harus belajar sama guru BK. Ini sering dilakukan oleh guru BK kan? Iya, baik. Selanjutnya, kalau kita pilih yang posisi kontrol penghukum atau yang kedua pembuat orang merasa bersalah, itu membuat identitas dari siswa tersebut gagal, ya. Dan hasilnya tidak anak jadi dendam, ya, menyembunyikan masalah atau kesalahan, menyangkal dan berbohong. Tapi kalau kita minimal ya sebagai teman dulu,
Kemudian kita tingkatkan jadi pemantau. Kalau pemantau saya ingat kesiswaan itu kalau di depan gini, di catatan ibu kamu sudah 3 kali terlambat. Nah itu pemantau ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan tingkat yang paling bagus adalah manajer. Kita berusaha ke sana ya Bapak Ibu ya. Kita akan membuat identitas berhasil dari murid-murid kita. Oke, karena yang manajer itu menguatkan karakter. Setuju Bapak Ibu? Mudah-mudahan guru SMA 3 kita belajar menjadi guru yang memiliki posisi kontrol yang manajer. Ini memang harus terus kita latih ya. Baik. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Kalau tadi kan restitusi ya. Nah sekarang segitiga restitusi. Ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Tapi kita harus lihat dulu. Segitiga restitusi ini kita terapkan untuk menciptakan budaya positif ya. Sehingga peserta didik itu bisa kita tuntun untuk menilik kembali, mengevaluasi serta menilai tindakan mereka yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau kelas, lalu mencari solusi atau cara memperbaikinya. Jadi kembali ke tadi, kita harus punya dulu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama siswa. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, misalnya kita buat anak itu nyaman dulu supaya dia bisa curhat. Misalnya dengan kalimat, setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi stabil nih identitasnya. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita bisa bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tentu yang orang yang memiliki nilai-nilai yang kebajikan universal tadi ya. Lintas suku, agama, bahasa, atau latar belakang. Nilai-nilai yang kita jadikan sebagai pondasi perilaku kita. Ada kasus, ini siswa kelas berapa ya? Mungkin kenal ya. Anak ini kemarin tidur pas saya masuk. Menurut temannya, dia tidur sudah dari jam sebelumnya. Lalu saya gunakan segitiga restitusi. Makanya saya panggil. Hai Baginda. Ya silahkan untuk Baginda. Baginda, tadi kan ibu memang manggil ya menurut teman kamu. Ternyata kamu tahu nggak kenapa ibu manggil kamu? Ini Bu, terkait yang tadi saya tidur lagi di kelas. Iya, tadi pelajaran. Oke, intinya saya tanya, Baginda, tadi kamu kenapa kamu dipanggil ibu? Tahu nggak? Dia bilang, ibu tadi saya gini. Terus kita bilang, kenapa? Saya ngantuk. Ya ngantuk itu berarti kan memang manusiawi ya. Ibu juga kadang suka seperti itu, ngantuk. Seperti sekarang juga ada kan yang lagi tidur. Nah, tapi menurut Baginda nih, kira-kira gimana kalau tidur di kelas? Nah itu balik lagi, kita harus dia ceritakan latar belakangnya kenapa. Lalu kita tanya, setelah distabilkan ini, terus latar belakang, keyakinan, solusinya dulu, apa yang dia bisa perbaiki. Ternyata dia mau pasang alarm, terus gak tidur larut malam, dan keyakinan apa atau orang yang seperti apa yang dia inginkan. Dia ingin jadi orang yang disiplin, tanggung jawab. Itu sih intinya ya. Hai Baginda. Ya silahkan untuk Baginda. Baginda, tadi kan ibu memang manggil ya menurut teman kamu. Ternyata kamu tahu nggak kenapa ibu manggil kamu? Ini Bu, terkait yang tadi saya tidur lagi di kelas. Iya, tadi pelajaran biologi kamu tidur di kelas. Iya, itu ngantuk. Ibu saya ngantuk. Oke, memang manusiawi ya ngantuk. Ibu juga pernah ngalamin ngantuk ya. Tapi menurut kamu sampai tidur di kelas gimana? Menurut saya sih salah sih Bu. Salah.
Dinda habis dipanggil sama Bu Lis. Ya, tadi saya habis dipanggil sama Bu Lis. Karena saya sih, karena saya tiba di kelas. Tapi untungnya sama Bu Lis gak dikasih hukuman, justru dikasih kesempatan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terus ada nggak pesan-pesan untuk Bu Lis? Untuk Bu Lis sih, makasih ya Bu Lis udah membantu kita jadi lebih baik. Aja sih. Oke, ada satu lagi yang namanya Rafli Pidut ya. Ini suka terlambat mengumpulkan tugas. Kata teman-temannya juga emang, ya Bu, kadang kalau kerja kelompok dia nggak ngumpulin tugas. Oke, Rafli, kamu kelas 12 berapa? 12. Rafli, di catatan ibu ini kamu ternyata belum mengumpulkan tugas, ada 3 tugas loh. Oh Ibu, maaf saya suka kebetulan, soalnya saya suka lupa karena saya tidak biasa belajar. Oke, jadi gimana nih Rafli? Tadi habis dipanggil sama Bu Lis. Nah, Bapak dan Ibu, demikian bisa saya sampaikan dari 6 materi yang bagian dari budaya positif. Harapannya melalui diseminasi ini saya mengharapkan Bapak Ibu paham, karena dilihat dari jawaban teman-teman tadi rata-rata sudah bagus ya. Kita paham tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah ya, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Semoga terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu. Saya ucapkan salam dan bahagia, semangat ya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Lis, untuk teman-teman semua. Sangat menarik ya tadi ya apa yang disampaikan Bu Lis. Tidak perlu saya berikan kesimpulan. Berikut ini adalah umpan balik dari rekan sejawat setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif.